Madonna Simamora dengan NIM 25030105262, kelas Manajemen Informatika A 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan perangkat keras komputer yang dibagi menjadi 5 generasi. Memahami evolusi ini sangat penting bagi kita untuk melihat bagaimana teknologi informasi bertransformasi dari mesin hitung raksasa menjadi perangkat cerdas yang mendukung pengambilan keputusan manajerial saat ini. Dimulai generasi pertama yaitu 1940 sampai 1956. Perkembangan komputer dimulai pada generasi pertama yang mengandalkan teknologi tabung vakum sebagai komponen elektronik utamanya. Perangkat keras pada masa ini seperti ENIAC memiliki ukuran yang sangat masif hingga memenuhi satu ruangan besar dan membutuhkan daya listrik yang luar biasa tinggi. Secara teknis, komputer ini sangat sulit dioperasikan karena menggunakan bahasa mesin yang rumit dan media input berupa kartu berlubang atau punch cards. Karena tabung vakum menghasilkan panas yang berlebih, komputer generasi ini sangat panas dan seringkali mengalami kerusakan. Generasi kedua yaitu 1956 sampai dengan 1963, era berikutnya ditandai dengan penemuan transistor yang menggantikan peran tabung vakum. Pengguna transistor membawa perubahan besar pada aspek fisik dan performa perangkat keras, di mana komputer menjadi jauh lebih cepat, lebih kecil, dan lebih efisien dalam penggunaan energi. Pada masa ini, memori inti magnetik mulai digunakan untuk menyimpan data. Selain kemajuan perangkat keras, bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran juga mulai bermunculan. Ia membuat komputer mulai digunakan secara komersial oleh lembaga bisnis dan pemerintahan. Kemudian ada generasi ketiga yaitu 1964 sampai dengan 1971. Loncatan teknologi yang paling signifikan terjadi pada generasi ketiga dengan ditemukannya integrated circuit atau IC. Para ilmuwan berhasil menempatkan ratusan transistor ke dalam satu chip silikon tunggal. Terobosan ini memungkinkan komputer menjadi lebih ringkas dan untuk pertama kalinya pengguna dapat berinteraksi dengan mesin melalui keyboard dan monitor, bukan lagi melalui tumpukan kartu berlubang. Penggunaan sistem operasi pada masa ini menunjukkan perangkat keras menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan atau yang kita kenal dengan istilah multitasking. Kemudian generasi keempat yaitu 1971 sampai dengan sekarang. Memasuki generasi keempat, seluruh komponen utama berhasil dipadatkan ke dalam satu chip tunggal yang disebut mikroprosesor. Era ini dimulai dengan lahirnya chip Intel 4004 yang memicu munculnya komputer pribadi atau personal komputer, yaitu PC, teknologi Very Large Scale Integration atau VLSI memungkinkan jutaan komponen elektronik berada dalam satu sirkuit kecil. Hal inilah yang membawa komputer masuk ke rumah-rumah, kantor, dan sekolah hingga akhirnya melahirkan laptop dan perangkat genggam yang kita gunakan hingga saat ini dengan performa yang sangat bertenaga. Kemudian generasi terakhir yaitu generasi kelima, sekarang hingga masa depan. Saat ini kita berada pada generasi kelima yang berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Fokus utama perangkat keras pada era ini bukan lagi sekedar pengecilan ukuran, melainkan kemampuan pemrosesan paralel dan penggunaan teknologi ultra large scale integration. Komputer generasi kelima dirancang untuk dapat memahami bahasa manusia, mengenali wajah, dan belajar secara mandiri. Inovasi masa depan seperti komputer kuantum dan nanoteknologi diprediksi akan terus mendorong batas kemampuan perangkat keras komputer jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan saat ini. Demikian penjelasan singkat mengenai sejarah panjang perkembangan perangkat keras komputer dari generasi ke generasi lainnya. Transformasi dari tabung vakum hingga kecerdasan buatan menunjukkan betapa cepatnya adaptasi teknologi dalam mendukung kebutuhan manusia. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk memperluas wawasan kita semua dalam memahami fondasi sistem informasi. Saya Jorla Madonna Simamora, pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya.